Shin Tae-yong mengungkapkan dirinya mulai merasakan tekanan setelah timnas Indonesia kalah dari Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kalah telak dari Jepang dengan skor 0-4 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. 4 gol yang bersarang ke gawang Maarten Paes dicetak oleh Justin Hubner yang melakukan gol bunuh diri pada menit ke-35, Takumi Minamino 40, Hidemasa Morita 49, dan Yukinari Sugawara 69. Pelatih asal Korea Selatan itu mulai merasakan tekanan. Dari awal saya memang menargetkan tim ini berada di peringkat ketiga atau keempat supaya lolos ke babak selanjutnya, kata Shin Tae-yong kepada awal media termasuk bolasport.com. Kalau instan sangat sulit bagi kami lolos ke Piala Dunia 2026. Tentu saja saat ini ada tekanan bagi saya dan itu wajar karena saya pelatih kepala di sini, ujarnya. Ex-pelatih timnas Korea Selatan itu bertekad untuk melawan tekanan yang dirasakannya itu, saya harus melawan itu, kata Shin Tae-yong. Saya harus menjadi satu dengan pemain agar sama-sama berusaha membawa timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya, ujarnya. Target finish di peringkat ketiga dan keempat tentu tak semakin mudah, justru sebaliknya. Timnas Indonesia terjerembab ke dasar klasemen grup C hanya memiliki 3 poin. JIZS-DKK memiliki 5 pertandingan tersisa yang harus dimaksimalkan dengan baik untuk meraih poin sebanyak mungkin. Selanjutnya, timnas Indonesia akan diuji oleh Arab Saudi yang saat ini menempati posisi ketiga klasemen dengan 6 poin. Laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Laga timnas Indonesia vs Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 juga menarik perhatian bagi pemain asing di Liga 1. Salah satu pemain yang berkomentar di sini adalah bintang Borneo FC asal Jepang, Kei Hirose. Gelandang asal Jepang tersebut sudah 4 tahun berkarir di Indonesia bersama Persela Lamongan dan Borneo FC. Kei Hirose pun secara realistis menganggap peluang timnas Indonesia sangat berat untuk mengalahkan Jepang. Pemain 28 tahun tersebut mengaku Samurai Biru bisa mengalahkan tim Merah Putih dengan skor 3-1. Jepang menang 3-1, ujar Kei Hirose pada Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Timnas Indonesia pun punya syarat ekstra agar bisa menang. Skuad Garuda tidak boleh bobol lebih dahulu dari Jepang. Timnas Indonesia disebut bakal kesulitan untuk comeback menghadapi Samurai Biru usai kebobolan lebih dahulu. Kalau Jepang cetak gol, saya pikir Indonesia susah untuk menang, ujar Hirose. Jadi, paling penting jangan sampai Jepang mencetak gol lebih dahulu, lanjutnya. Kei Hirose membuat penilaian soal materi skuad Jepang saat ini. Sejauh ini, beberapa nama pemain kunci Jepang mengalami cedera. Ada nama Hiroki Ito dan Takehiro Tomiyasu yang mengalami cedera panjang. Sementara Ayase Ueda absen hingga akhir tahun. Lalu, ada Sogo Taniguchi absen karena cedera ACL. Meski begitu, Kei Hirose mengaku bahwa badai cedera tidak mempengaruhi kinerja skuad Samurai Biru. Samurai Biru dinilai bakal tampil impresif di GBK, pasalnya, masih banyak pemain berkualitas yang main untuk Jepang saat lawan timnas Indonesia. Sejauh ini, Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo, hingga Koki Ogawa sedang dalam performa puncak. Ketiganya siap tampil untuk Samurai Biru lawan timnas Indonesia. Mungkin banyak pemain yang cedera, ujar Kei Hirose. Tetapi mereka masih punya banyak pemain bagus. Mitoma, Kubo, bagiku itu tidak masalah untuk Jepang, ujarnya. Banyak masyarakat tanah air yang mengharapkan timnas Indonesia bisa akan mengalahkan Jepang, pengamat pun memberikan komentar. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Jepang dalam laga babak penyisihan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Timnas Indonesia akan menjamu timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, tanggal 15 November tahun 2024. Duel timnas Indonesia versus timnas Jepang akan tersaji pukul 19 waktu Indonesia Barat, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 malam. Jelang pertandingan antara timnas Indonesia kontra timnas Jepang, sejumlah orang memprediksikan skuad Garuda akan meraih kemenangan.
Opini tersebut cukup banyak terlontar dalam diskusi prediksi skor laga Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang dalam channel YouTube Henry Satrio. Sebagian besar masyarakat menerka-nerka bahwa nantinya Timnas Indonesia bakal mengalahkan Jepang. Pertandingannya seru, kemungkinan panas gitu soalnya lawan Jepang, skornya kemungkinan 3-1 unggul Indonesia kata warga dalam tayangan tersebut, pastinya akan menang Indonesia, mungkin skornya 2-3 unggul Indonesia ucap warga lainnya. Ramainya pandangan masyarakat terkait potensi kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Jepang, Tommy Welly selaku salah satu pengamat sepak bola tanah air pun memberikan pandangannya. Bung Towel, sapaan Tommy Welly, menyebut Timnas Jepang adalah lawan berat bagi Timnas Indonesia. Figur berusia 53 tahun tersebut mengatakan Timnas Indonesia akan sulit mencuri poin dari Timnas Jepang. Lawan Jepang enggak mudah, untuk seri aja enggak mudah, apalagi untuk menang. Saya bicara dari sudut pandang teknis, kondisi Jepang sekarang dan kondisi Indonesia sekarang, tutur Bung Towel. Tommy Welly berharap Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia dapat menunjukkan kualitasnya sebagai juru taktik saat menghadapi lawan kuat seperti Timnas Jepang. Shin Tae-yong diminta Bung Towel agar bisa memperlihatkan warna baru dalam permainan Timnas Indonesia. Harapan saya adalah Shin Tae-yong membuktikan kualitas yang dia punya, kalau dia sudah dikasih materi sedemikian rupa, apa yang dia bisa racik dari materi itu? Apa yang dia bisa maksimalkan dari materi itu? Apakah hanya duduk di belakang parkir bis? Kalau itu apa bedanya dengan era-era sebelumnya, sambung Tommy Welly, senada dengan Bung Towel, Henry Satrio atau juga dikenal Hensa yang juga pengamat politik sekaligus penggemar sepak bola itu juga menilai laga berat yang akan dihadapi Timnas Indonesia saat bersuat Timnas Jepang. Meskipun begitu, Hensa memiliki angan-angan bahwa nantinya Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Ini mohon maaf ya, kalau seri aja sudah bagus banget, kalah 1-0 aja juga bagus banget, tutur Henry Satrio. Kalau menang nih, gempar sepak bola Asia bahkan dunia, ini berarti perubahan yang dilakukan terbukti sukses, insya Allah lah menang, kata Hensa. Shin Tae-yong bakal melakoni duel kedua menghadapi Hajime Moriyasu sebagai pelatih. Shin Tae-yong saat ini menjadi juru taktik Timnas Indonesia sejak 2019. Sementara Hajime Moriyasu sudah jadi juru taktik Jepang sejak 2018. Keduanya sudah terbukti membawa timnya masing-masing di pentas sepak bola. Hajime Moriyasu sukses membawa Samurai Biru ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Pelatih asal Shizuoka tersebut berhasil membuat Jepang jadi tim dengan peringkat FIFA tertinggi di Asia. Saat ini, Jepang duduk di posisi ke-15. Sementara Shin Tae-yong juga tak mau ketinggalan. Pelatih asal Korea Selatan jadi satu-satunya yang bisa membawa Timnas Indonesia senior ke Piala Asia 2 edisi beruntun. Selain itu, Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia lolos dari fase grup untuk pertama kali pada edisi 2023. Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal kembali bertemu Jepang lagi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertemuan tersebut bakal digelar pada Jumat tanggal 15 November tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski begitu, keduanya bukannya tak pernah bertemu sejak jadi juru taktik di timnya saat ini. Shin Tae-yong pernah bertemu Hajime Moriyasu bertemu sekali. Pertemuan tersebut terjadi pada laga terakhir fase grup Piala Asia 2023. Jepang berhasil menang 3-1 pada laga tersebut. 2 gol Samurai Biru dicetak oleh Ayase Ueda, 1 lagi tercipta dari gol bunuh diri Justin Hubner. 1 gol hiburan Timnas Indonesia dicetak oleh Sandy Walsh. Kemenangan tersebut membawa Samurai Biru ke babak 16 besar. Sementara Timnas Indonesia tetap lolos ke babak 16 besar dengan status runner-up terbaik.